Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Atua. Lendak belang aneh kok. Tegak pinggang nampaknya itu mah. Lanjut. Ya, enggak. Bisa dijadikan sujud sajadah, sholat. Terus kok 3 rakaat? Sholat subuh hanya 2 rakaatnya one. Oh gitu. Boleh, tapi diluruskan dulu. Sholat subuh hanya 2 rakaat. Rakaat itu ruku. Nah gitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukkaru biha kharu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Kita ndak ruku. Sujud. Kalau ruku Allahu akbar. Artinya ruku entah. Ini ndak pakai ruku. Di sini pakai ruku ya? Oh sama. Nah gitu. Boleh dipakai. Terus berdiri lagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u. Boleh. Setelah itu ambil separuh beko, nanti diapakan satu apa lagi? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Atau kalau bisa kalau hafal surat Al-Insan juga boleh. Karena Rasulullah itu kan pakai surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Ya, Mak? Bertanya tadi? Enggak. Jadi salat sajadah itu sebenarnya ayat sajadah dibaca di dalam salat ada kata-kata sujud. La yasjudun kan gitu. Maka hukumnya sunnah sujud. Bagi yang sujud dia mendapat pahala sujud. Tapi suatu ketika Abu Bakar membaca ayat itu dalam khutbah di atas mimbar. Kata-kata sajadah itu, maka Abu Bakar tidak mungkin sujud di atas mimbar. Maka kata beliau, bagi yang sujud dia mendapat pahala sujud itu, bagi yang tidak ada dosa baginya. Maka Rasulullah membiasakan membaca surah sajadah di dalam sholat subuh Jumat pagi. Gitu. Hukumnya sunnah, ya Mak ya. Atau di luar sholat, one-one membaca Al-Quran, ada kata-kata sajadah atau wahum la yasjudun atau yasjudun, kata-kata sujud, maka boleh kita sujud, sunnah hukumnya. Kalau wak sujud dapat pahala. Kalau tidak dimasalah. Tidak berdosa doh. Gitu. Jadi membaca Al-Quran kalau ketemu ayat sajadah boleh kita sujud, boleh. Sunnah hukumnya. Mungkin one tadarusan di sini. Pas ada ketemu kata-kata yasjudun, langsung taruh Al-Quran, sujud. Sajadah wajihah lillazi khalaqahu. Boleh. Kemudian bangkit lagi. Lanjutkan baca Al-Qur'annya. Jadi sujud itu mendapat pahala kita, pahala sujud. Alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah. 1 kali sujud engkau kepada Allah illa rakafallahu biha darajah. Kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Hebat. Ini ya. Boleh. Boleh. Kalau hafal ayat yang lain juga boleh. Kalau enggak itu saja dibagi 3 juga boleh. Kan bagi 3 tuh. Gitu. Yang lain? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sunnah puasa, makan sahur
walaupun sedikit makan sahur, walaupun sedikit. Pulang dari masjid Ahlus Sunnah jam 2 le, awak tadarusan, tiba di rumah, masih ada jo golek-golek ayam tadi le. Di santuang tiba di rumah, pari lapar. Makan sakanyang-kanyang 5 piring. Pas di jagoan, papa sahur le, de kanyang tadi masih menyenak kamari gua. Makan salahnya. Boleh lanjut, boleh, tapi bapak tidak dapat sunnah sahur. Minum sela apa-apa, walaupun sateguk air, walaupun cik roti, cik kurma, minum itu, 1 butir kurma itu kita makan, dapat sunnahnya, sunnah sahurnya. Tasahur, karena fa'inna sahur, sesungguhnya dalam sahur itu barakah, terdapat keberkahan. Jadi makan sahur itu sendiri sunnah. Yang kedua, mentakhirkan makan sahur. Jadi aneh-aneh, mama makan sahur tuh ndak harus jam 3 malam doh. Jam sangampe ndak harus. Tapi boleh kalau dalam hadis 50 ayat membaca ayat Al-Qur'an, lah 50 baru kumandang azan subuh. 50 ayat kalau diperkirakan dengan jam berapa menit lah? 5 menit, 10 menit. Itulah kira-kira. Itu kalau awak di Indonesia ini namanya imsakia. Itu. Itu. Kalau di Arab Saudi tidak ada imsakia apa tuh, tidak ada. Anu tuh serine-serine itu dah, gitu kan. Jadi mungkin 5 menit menjelang menjelang awak ke azan masih boleh. Apalagi kalau makannya sambal lado. Sambal lado doh yang dibuat dione sambal ladonya. Awak sedang makan, sarine uni minum air lu le doh. Tu bah ka ditahan, tahanlah ka ditelok. Mau deko sampai sore kau tu. Sambal lado mah. Apalagi kalau sambal lado penjahit loh. One dah tahu lado penjahit dah. Ada kutu, gitu. Makanya lado kutu. Minum malum lah dah. Sarine lo guni. Awak dek patu ke sarine ko. Bertahan saja. Coba lah kalau ditalak. Tangga bibir buatnya kan. Tetap minum selamakan diri. Boleh selamakan diri. Tapi jangan lazan orang minum saja teramuh tu dah. Itu ulang-ulang tu dah. Jadi mentakhirkan makan sahur tu makasihnya boleh mendekati orang-orang akan melaksanakan azan makasihnya mungkin 50 ayat membaca Al-Quran mungkin 5 menit atau berapa menit lah menjelang itu. Kalau mau kita mengikuti seri ini itu lebih bagus supaya kita lebih rapi dan teratur. Gitu. Kemudian menyegerakan berbuka itu sunnah. Mencari jamun nih itu. Menyegerakan berbuka sunnah. Sesaat lagi akan kami kumandangkan suara beduk dan suara azan tanda masuknya waktu berbuka puasa untuk daerah Cepak Tangah, Kepala Koto dan sekitarnya. Tun. Udah segerakan. Oh bapak sedang cuci mobil, sedang cuci motor, sedang di luar, minum dulu. Apa orang lah buku, taruh isalah dulu, tanggung sunnahnya tidak dapat. Tapi kalau antana ayah ka papa tu, walaupun segelas, walaupun mungkin roti cik, mungkin onde-onde cik, sumbe saya kemunculan beliau tu, lah tu, taruhilah gosok dah, dapat sunnahnya. Ini sunnahnya itu yang perlu. Nilai pahala sunnah itu fadilahnya lebih tinggi. Sama dengan wajib di hari-hari yang lain. Kejar sunnahnya itu. Kemudian berbuka dengan yang manis-manis. Itu sunnah. Buah mungkin kalau ada, anggur atau lain-lainnya terserah. Buah-buah yang manis lah. Atau minuman-minuman yang manis. Anak-anak yang manis, mungkin istri yang manis gitu kan. Tidak apa-apa. Nenek manis saja lah ya gitu kan. Mana tahu kan dia manis bini boleh gitu kan. Gitu. Mana tahu. Dia bapak-bapak saya sekali pujilah mama awak tu gitu kan.
supaya kembang itu doang ya mak ya. Jadi banyak berbuka dengan yang manis itu hukumnya sunnah. Baca Al-Quran, banyak memberi di bulan Ramadan, banyak zikir, amalan-amalan yang lain. Nah, itu sunnah di bulan Ramadan. Kemudian kemarin ada bertanya di tempat yang lain, karena tidak ada sini bertanya, menggosok gigi dan berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan. Nah, kan gitu. Kalau waktu subuh itu masih boleh hukumnya sifatnya. Tapi kalaulah salat zuhur dan asar itu sebaiknya tidak lagi. Hukumnya mukaruah. Nah, kalau bahasa kampung mukaruah, makruh. Lebih baik tidak. Dan hukum berkumur-kumur itu, bersiwak itu kan sunnah dalam berwudu. Kalau tidak berkumur-kumur tidak ada masalah, karena kita dalam keadaan puasa. Jadi kalau ndak kumur-kumur itu bau mulut awak tuh. Ini yang dicita-citakan. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi nantinya di surga. Lah pernah mak-mak mencium minyak kasturi? Ciumlah muncung kawan yang puasa tu. Contoh, jangan cobalah. Oh, cobalah kau. Sekolah menjawab tu. Muntah buahnya kau. Bukan itu. Tapi orang yang berpuasa tu kosong. Kalau perut kosong, bau mulut itu semerbak keluar. Dia buah ketupai mati buah itu mah. Gitu. Dek kancang Maka bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di akhirat lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi untuk siang hari tidak usah berkumur-kumur. Gitu. Ya mak ya. Ada yang ragu lagi? Kemudian ada juga yang bertanya kemarin di tempat yang lain. Biarlah pertanyaan tempat lain saya bobok kemari. Ama-ama, para gadis, ibu-ibu memasak. Awak puasa sadalah hati rumah tu supaya masakan awak tu beko ndak terasa asin atau manis terlampau warna, supaya seimbang. Gitu. Cara buya cek mama yang lain. Caranya boleh ndak dicicipi? Kalau dicicipi ndak boleh. Dirasakan boleh. Dirasa dengan apa, Bu? Lidah. Ambil step. Pas. Lah tu, buang. Jadi lulu manis wah. Tu dak muah tu dah. Kalau lah daeloh ke dalam, tu ndak masuk lah tu dah. Apalagi kalau batitian dah. Tu dak muah tu dah. Biasa induk kan itu tu balatan di tangan. Itu tidak boleh. Tapi kalau dirasakan, diambil sakete, diletak di ujung lidah, Allah terasa pas asinnya, garamnya, maninya, dibuang lagi. Boleh, boleh. Yang tidak boleh dieloh ke dalam. Itu. Ya dibuang. Itu rasa. Kalau rasa tidak ada masalah. Maka ulama fikih membolehkan itu. Kan nanti kalau seadanya tidak dibolehkan khusus kepada kaum wanita, bahayanya panjang begitu. Betul. Asin mah. Lima tong masak. Itu kan panjang cerita kok. Gitu. Apalagi kalau pergi lepas itu kan negeri makan dah ledo. Tambah asin loh. Makanya itu dibolehkan. Yang tak boleh itu menarik ke dalam. Dek taraso manih elok langsung ke dalam. Itu tidak boleh. Tapi kalau sudah dirasakan seimbang, maka dibuangkan. Baik Bapak Ibu jamaah orang tuaku, mungkin itu saya atas nama pribadi dan keluarga Erman Tanjung mohon dimaafkan tasingguang dek kanaya talantuang dek turun yang indah pada tampeknya. Mungkin salah kata, salah tangan, salah caliak dan segala macamnya tentu tidak luput dari alfa dan kekilafan. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin.
Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu habis lebaran nanti lagi. Mohon kepada Ustadz untuk mengingi-ingian kelupo nantinya habis lebaran. Ya kadang-kadang dek lamu lupa, dek banyak ragu kan itu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan ijabah ke dalam ibadah kita yang kita tunaikan, diberikan kekuatan kepada kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang ini. Semoga ibadah Ramadan kita sukses, selamat sampai dari awal sampai akhir dan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Sama-sama Pak, sama-sama. Belum Bapak sampaikan nama sampaian, kita sudah seniat dan semoga sesuai dari lubuk hati yang dalam. Semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui forum ini. Juga kepada Bapak Ibu pengurus, mohon maaf terlebih dan terkurangnya. Salam untuk buya-buya awak yang sikosadonyo. Mana tahu nanti di bulan Ramadan kita tidak kesini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.